Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima kemarin malam yaitu sebesar 2 juta rupiah. Adapun sumbang yang masuk yaitu tanpa nama 700.000 rupiah, toko emas ujung perak 500.000 rupiah. Jumlah isi cilangan yang diterima kemarin malam yaitu sebesar 2 juta rupiah. Adapun pengeluaran rutin setiap malam yaitu sebesar 700.000 rupiah. Jadi sisa saldo pada malam pertama sampai malam hari ini yaitu sebesar 4.440.000 rupiah. Selanjutnya diharapkan kepada jemaah untuk menjaga dan memperhatikan ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan sholat tarawih kita dengan mematikan atau menonaktifkan suara dari ponselnya. Selanjutnya hadirin berbahagia, baiklah kami akan mempersilahkan Gurutta. Adapun yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yaitu Gurutta Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Edman Salewar MTHI. Dan insyaallah akan dilanjutkan sebentar subuh setelah azan subuh. Kepada Gurutta dengan hormat dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rifatarai tandra asyukuru kenginan niat papuji lawri posewai wagi yang perengeki adisingan wagi yang perengeki awatangan makkotofar apatirwan gagan nata pada engka rilalan naye on romalabia degaga kata sangadina untuk panasai tanra agata ngeta boleh risese haraja ngena Allah Ta'ala mamuare sininna amala angkai riba boleh naniya mati pa boleh insyaallah natarimai pong Allah Ta'ala si bawa madeceng nawereki afalan nanania pamalet namat tiresan munrina pong Allah Ta'ala insyaallah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah yang saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini adalah mana perkampungan yang paling dekat dari tempat kita ini. Bertitik tolak dari judul yang saya kemukakan tadi. Salah seorang ulama besar Hujjatul Islam Imamul Ghazali
pernah berkisah di dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Dahulu ada salah seorang waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham. Engkana joka riset dia kampung. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak disebut namanya. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham, tunjukkanlah kepada kami mana perkampungan yang paling dekat dari tempat kita ini. Ibrahim bin Adham spontanitas dia menjawab bahwa itu di sana perkampungan yang paling dekat dari tempat kita ini. Yang ditunjukkan adalah pekuburan atau tempat pemakaman. Si laki-laki ini tidak puas terhadap jawaban yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, seolah-olah dia dipermainkan oleh Ibrahim. Maka kembali lagi dia bertanya, ya Ibrahim, tunjukkanlah kepada kami mana perkampungan yang paling dekat dari tempat kita ini. Ibrahim spontan kembali menjawab bahwa itu di sana tempat perkampungan yang paling dekat dari tempat kita ini. Yang ditunjukkan adalah pemakaman atau tempat pekuburan. Nah, sabadena puas jawabannya, makutana si pema. Maka ada si pema pakutanana, ya Ibrahim, tunjukkanlah kepada kami mana perkampungan yang paling dekat dari tempat kita ini. Maka Ibrahim kembali menjawab, ia matorana kebalian bahwa itu di sana tempat perkampungan yang paling dekat dari tempat kita ini, yaitu pemakaman atau tempat pekuburan. Gagan ye orwane dia tidak sadar, lalu dia memukul kepala Ibrahim bin Adham nagaposi senguluna. Gangkan nama daracolo uluna. Tetapi Ibrahim pada saat itu karena dia waliullah, dia tidak pernah mengeluarkan satu kata apapun. Bahkan dia tidak melakukan perlawanan. Bukan berarti dia tidak mampu untuk melawan si laki-laki ini. Tetapi yang paling ajaib, dia mengangkat kedua belah tangannya lalu dia mendoakan orang yang memukul kepalanya, mudah-mudahan dia masuk surga. Jini ajaib. Ritete uluna nelo doanga teta masuruga. Koi di itete uluta nulle lebih fi pape balina tanene patete nulle palu-palu yang makan itu. Tetapi karena dia waliullah, dia mengangkat kedua belah tangannya lalu dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang memukul kepala saya ini dimasukkan di dalam surga. Berdasarkan kisah yang saya kemukakan ini, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, ritana Ibrahim bin Adham magi wattunna ritette ulumude nang kamape bali. Apa jawabannya? Dia menjawab berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa as-sabru indas sadamatil ula, kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama.
karena Ibrahim menganggap bahwa pukulan yang menimpanya itu adalah salah satu musibah. Pukulan yang menimpanya sedih pacoba oleh risese arajangan na pong Allah Ta'ala. Nanigi-nigi tahun na tujuh sedih pacoba, dan dia mampu bersabar tabah menghadapi cobaan itu pada awal pukulan, maka itulah yang dimaksud dengan orang yang sabar. Ya rarek koto sabar na tujuh kipat coba siulen 20 30 bahkan tahunan, boleh dikata semua bisa menahan, semua orang bisa bersabar, tetapi pada pukulan yang pertama inilah sehingga baru bisa orang disebut dengan orang yang sabar ketika ditimpa musibah pada awal. Ini yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, mengapa Anda tidak melakukan perlawanan pada saat itu? Bukan berarti kamu tidak mampu untuk melawan si laki-laki ini. Maka Ibrahim bin Adham, karena dia waliullah, maka dia menjawab berdasarkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Dia mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Majappu si tonget-tongenna ripas syukurengi yaroto sabarae apalang asabarakenna bighairi hisab, degaga pagakan. Artinya bahwa setiap orang yang ditimpa satu musibah, nak kena pacoba oleh risese arajangan na Allah Ta'ala, kalau dia mampu bersabar, dia tabah menghadapi cobaan itu, maka rilalenna aya maka di Allah Ta'ala iero tau engke sabara riwerengi apalan degaga fagangkan egana apalanna riwerengi iero tau engke na tujuh musibah. Termasuk kita bersabar orang yang melaksanakan ibadah puasa, karena puasa itu adalah nisfus sabri. Puasa itu adalah sebahagian dari kesabaran. Ketika kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pahala kesabaran kita itu bighairi hisab, degaga pagangkan. Itulah sebabnya sehingga Ibrahim bin Adham tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, magi watunna naseng ritete ulumu muakka ilimamu melodoanga tawe, mudah-mudahan dia masuk surga. Maka Ibrahim bin Adham dia menjawab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ma yusibul muslimah min nasabin wala nasabin wala hammin wala aza wala ghammin hatta syaukati yusyarikuha illa kaffarallahu biha anil khataya. Ini jawaban Ibrahim bin Adham terhadap laki-laki yang dipukul tadi. Dia mendoakan mengangkat kedua belah tangannya masuk surga. Dia menjawab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dai magi melodoangi, maka dai rilalene radise dek koromai seddi salle. Narik kona tujuh seddi pacoba oleh rifang Allah Ta'ala berupa satu penyakit. Misalnya natuju ki kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi. Ini adalah satu pacoba oleh rifang Allah Ta'ala. Nigi tau sabar menghadapi cobaan seperti ini, maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kaffarallahu biha anil khataya, sangadinna ridollorengi dosana atas salanna iero tau sabar. Tak coba geremi terjadi kolesterol termasuk tempat coba, asam urat apalagi, tekanan darah tinggi, sabar nih.
Ya apa je ini napi kolesterol kena ki 1001 maca dari kita lah wala quwata illa. Ita dari fa ki papenya mana pun Allah Taala. Wata pulau tahun dia nak kena ki asam urat. Wata pulau tahun dia nak kena ki tekanan darah tinggi. Baru 1 tahun berapa bulan terakhir ya dari kita waliyazubillah 1001 macam. Tetapi orang yang menghadapi cobaan-cobaan seperti ini, termasuk demam, sakit perut dan lain sebagainya, kita harus yakin maka dinabita illa kafarallahu biha anil khataya. Sangadinna na dampengeki na loloreki dosa ta pong Allah Taala. Jadi nareko engka to malasa sabar insyaallah ya tu dosa ta. Engka mitu dosa na lollo pong Allah Taala. Engka mitu dosa ta na biaya Allah pong Allah Taala. Jadi kita harus menghadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Itulah sebabnya Ibrahim bin Adham niloduangangi karena gara-gara pukulan si laki-laki ini sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan itulah menurut dia yang menyebabkan nanti dia dimasukkan di dalam surga. Kemudian terakhir, tunjukkanlah kepada kami mana perkampungan yang paling dekat dari tempat kita ini. Maka yang ditunjukkan adalah pekuburan. Saya kira sampai di sini ceramah saya, insya Allah sebentar subuh saya akan lanjutkan seperti apa di Bali pertanyaan si laki-laki itu dan bagaimana Ibrahim bin Adham menjawab bahwa itu di sana adalah tempat pekuburan atau tempat pemakaman. Saya kira inilah yang mungkin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.